Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang penyajian data dalam statistika. Sebelum itu kita bahas lebih lanjut, sebenarnya apa itu penyajian data? Coba dituliskan ya pendapatnya masing-masing di buku tulis. Sembari nanti di terakhir akan ibu cek seperti apa pendapatnya kalian. Tapi sebelum itu juga ibu akan memberikan sedikit poin-poin penting apa saja yang akan kita bahas di pembelajaran kali ini. Nah, fokus kita itu ada tiga materi ya, yaitu tentang penyajian data macam-macamnya itu ada apa saja, terus tentang tabel distribusi frekuensi data mentah, cara membuatnya seperti itu, terus ada penyajian data berkelompok itu bisa menggunakan apa saja. Sebelum memasuki itu semua, coba dibaca Quran surat An-Nisa ayat 58. Jika sudah, dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 tersebut disampaikan bahwa Allah menyuruh kita untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, keterkaitannya dengan statistika yang akan kita bahas kali ini, yaitu kita sebagai manusia itu harus menyampaikan data-data sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan faktanya, dan kita itu harus menyampaikannya secara tepat. Jadi yang namanya data jangan sampai keliru kalau kita mau menyampaikan ke orang lain gitu ya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, nanti siswa diharapkan bisa menganalisis macam-macam penyajian data, kemudian membuat tabel distribusi frekuensi data mentah, terutama ini untuk data berkelompok. Kemudian dapat menganalisis penyajian data berkelompok mungkin dengan dalam grafik histogram, poligon, frekuensi, dan ogive. Untuk penilaiannya ini nanti ada dua kategori ya. Yang pertama untuk penilaian pengetahuannya kita menggunakan tes tertulis. Untuk keterampilan menggunakan tugas portofolio. Ini nanti untuk tugas di rumah. Meskipun daring tetap dapat tugas ya. Kita lanjutkan untuk macam-macam penyajian data. Sebenarnya data itu ada berapa jenis? Data itu kan ada dua jenis. Yang pertama ada data tunggal dan ada data berkelompok. Nah, yang pertama kita bahas sekilas saja untuk yang data tunggal. Cara penyajiannya itu ada beraneka ragam. Yang pertama kalau dalam berupa tabel itu terlihat lebih simpel gitu ya. Kemudian untuk diagram garis ini, kemudian untuk diagram batang, kalau diagram batang ini nanti akan sama yang di data berkelompok itu seperti histogram. Kemudian ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini itu terdapat dua jenis diagram ya, yang perhitungan di dalamnya itu berupa derajat dan ada yang berupa persen. Jika kita disuruh mencari dalam persennya, diagram lingkaran dalam persen, nanti bisa kita menggunakan derajat yang ada di dalam lingkaran. Misal kita mau mencari persennya yang warna biru, ini derajatnya kan 90 derajat, berarti 90 derajat per total derajat di dalam satu lingkaran yaitu 360 derajat dikalikan dengan 100%, maka nanti akan bertemu dengan hasil persennya dari yang berwarna biru ini. Kita lanjutkan untuk data berkelompok. Nah, penyajian data berkelompok itu juga bersama seperti data tunggal, yaitu ada tabel dalam bentuk tabel, kemudian ada histogram, kemudian ada poligon, kemudian juga ada ogive. Ada
cara penyajian data berkelompok. Nah, pertama kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi data mentah. Ini terkhusus untuk data berkelompok. Nah, semisal disajikan data nilai ujian bahasa Arab siswa Negeri 2 Kota Semarang. Ini ada 80 siswa semisal ya. Cara menyajikan dalam bentuk data tabel frekuensi itu ya, kita harus melalui step by stepnya. Untuk step yang pertama, langkah pertama kita harus menentukan rank atau jangkauan. Caranya seperti ini. Kemudian step kedua menentukan banyak kelas pakai log ini ya, dimana n-nya ini itu banyaknya data. Tadi datanya 80, kemudian dimasukkan saja ke nilai n. Kemudian yang step ketiga, langkah ketiga, kita harus menentukan panjang kelasnya. Step keempat menentukan batas kelasnya. Kita lanjutkan, kita bahas step by stepnya. Step pertama tadi kita harus menentukan ranknya. Rank di sini biasanya disebutkan dengan jangkauan yang dirumuskan dengan nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Nilai tertinggi biasanya juga dituliskan dengan X max, kemudian nilai terendah biasanya dituliskan dengan X min. Nilai tertingginya itu 99 dikurangi dengan 35, hasilnya 64. Kemudian untuk banyaknya kelas, rumus banyaknya kelas 1 ditambah 3,3 kalikan log n, dimana n-nya tadi itu 80, maka bertemu dengan hasil 7,28. Ini untuk banyak kelas itu dibulatkan ke bawah, terutama jika belakang komanya ini kurang dari 5 gitu ya. Selanjutnya untuk yang panjang kelas itu dirumuskan dengan rank atau jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas sehingga bertemunya dengan nilai 10. Nah, perbedaannya dengan banyak kelas tadi, untuk panjang kelas itu kita pembulatannya pasti ke atas seperti itu. Ingat-ingat, panjang kelas ke atas. Kemudian step selanjutnya kita menentukan batas kelas. Nah, dengan cara seperti apa? Kita sudah tahu nilai ujian terkecilnya itu adalah 35. Nah, cara menentukan batas kelasnya, terutama batas kelas yang terkecil, itu sebenarnya bebas, asalkan nilai ujian terkecil itu masuk ke dalam kelas tersebut. Semisal saja nilai ujian terkecilnya 31 dan batas kelas terkecilnya kita ambil 31. Nah, karena sebelumnya tadi itu sudah dibahas kalau banyak kelasnya itu ada 7, panjang kelasnya itu adalah 10, maka jika batas kelas terkecilnya itu 31, terbesarnya berapa? Kita tambahkan dengan panjang kelas 10, 31, 32, 33 sampai 40. Kemudian karena banyak kelasnya ada 7, berarti nanti kita buat lagi sampai 40, terus 41, 42, 43 dan seterusnya. Kita lihat di tabel berikutnya. Nah, pada tabel distribusi frekuensi ini bisa kita lihat ini banyak kelasnya ada 7. Terus ini untuk banyak kelasnya ada 7 sesuai tadi ya. Kemudian untuk batas kelasnya ini ada 31 dan berhubung panjang kelasnya 10, maka di sini berakhir di 40. Ini untuk kelas yang pertama. Kemudian untuk kelas yang kedua berarti kita lanjutkan 41 dan ini berakhir di 50. Begitupun selanjutnya, atau penyajiannya juga bisa disajikan dalam bentuk seperti ini.
Kemudian sebenarnya apa itu batas kelas di sini? Batas kelas di sini itu yang dimaksud adalah batas bawah kelas tersebut nih, dan batas atas. Nah, bagaimana cara mencarinya? Untuk yang batas bawah kelas, kita bisa mengurangkan nilai terkecil dalam kelas tersebut. Misal ini 31 ya. 31 kita kurangkan dengan 0,5 sehingga bertemu dengan 30,5. Dan untuk mencari batas atas kelasnya, itu nilai yang besar 40 ini kita jumlahkan dengan 0,5 sehingga bertemu dengan 40,5. Nah, yang dimaksud dengan frekuensi di sini itu merupakan banyaknya. Jadi antara rentang 31 sampai 40 ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 31 sampai 40 tersebut. Berarti kita jumlahkan ada 2. Kemudian seterusnya sampai yang mendapatkan nilai kisaran 91 sampai 100 itu sebanyak 12. Dan jika kita jumlahkan frekuensi masing-masing kelas ini, kita jumlahkan, maka akan menemukan hasil 80 sesuai dengan banyaknya data. Penyajian tabel distribusi frekuensi juga bisa disajikan seperti ini tanpa mencantumkan batas kelasnya, batas atas dan batas bawah gitu ya. Kemudian untuk penyajian data berkelompok itu ada beberapa macam. Kita bahas untuk yang jenis pertama, yang macam pertama, histogram. Kita simak. Selanjutnya untuk penyajian data yang menggunakan histogram, ini ya. Tadi kan sebelumnya itu sudah disajikan tabel distribusi frekuensi ya, dimana pada tabel tadi itu sudah terdapat batas kelasnya seperti 31 sampai 40, terus 41 sampai 50 dan seterusnya. Nah, untuk yang di histogram ini berhubung grafnya itu bergabung ya, ini yang antara hijau pertama sama yang putih itu kan gabung, tidak ada sekatnya gitu. Jadi kita menggunakan batas atas dan batas bawah kelas tersebut. Misal untuk yang kelas pertama tadi kan 31 sampai 40 ya. Nah, untuk mencari batas bawah itu batas kelas yang kecil yaitu 31 itu dikurangi dengan 0,5. Jadinya kan di sini tertulis 30,5. Kemudian untuk mencari batas atas, yang batas atas itu yang ini untuk yang kelas pertama ya. Batas atas itu kita menggunakan batas kelas yang besar yaitu yang 40 itu ditambah dengan 0,5. Jadi tertulisnya itu 40,5. Begitupun dengan kelas yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Sehingga nanti kalau kita bentuk menggunakan histogram ini nanti akan bentuknya seperti ini. Tidak ada sekat antara kelas yang pertama dan kelas yang selanjutnya gitu. Setelah histogram, penyajian data berkelompok itu bisa disajikan dalam bentuk poligon. Bentuk poligon itu seperti ini, hanya berupa garis-garis saja, yaitu perhubungan antara titik tengah di kelas yang pertama dengan kelas kedua, kelas ketiga, dan kelas terusnya hingga kelas terakhir berakhir di sini. Untuk penyajiannya yang dinilai ujian ini kita bisa tuliskan apa adanya, 31 sampai 40, 41 sampai 50 dan seterusnya. Atau kita juga bisa menyajikan seperti ini. Ini untuk histogram versus poligon. Kita bisa sajikan untuk bagian nilai ini kita bisa tuliskan 30,5, 40,5 seperti cara membuat histogram tadi. Kemudian untuk mencari nilai tengah ini kita jumlahkan antara 30,5 dijumlahkan dengan 40,5 kemudian dibagi 2 dan bertemu dengan nilai tengah ini. Dan nilai tengah ini kita hubungkan antara kelas pertama dan kelas selanjutnya berakhir di sini.
Nah, kemudian untuk penyajian data berkelompok yang terakhir itu adalah OGIF. Perbedaannya dengan tabel distribusi frekuensi, dengan histogram, dengan poligon, OGIF ini menggunakan frekuensi kumulatif. Yang dimaksudkan dengan kumulatif yaitu jumlah dari frekuensi sebelumnya dengan frekuensi kelas yang ditentukan, seperti itu. Nah, untuk OGIF dalam bentuk ini kita bisa mengetahui siswa yang nilainya mendapatkan kurang dari 90,5 itu berarti sejumlah ini 68 ada di sini. Nah, 68. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi frekuensi kumulatif, karena sebelumnya tadi belum dibahas tentang distribusi frekuensi kumulatif. Untuk yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, bentuk penyajiannya adalah seperti ini. Semisal kita mau mencari nilai ujian, banyaknya siswa yang mendapatkan nilai ujian kurang dari 30,5. Ini sesuai dengan batas bawah kelas pertama. Kita jumlahkan siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 30,5 itu ada berapa banyak? Ada 0, kita tuliskan. Kemudian siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 40,5, berarti 0 ini nilai siswa yang kurang dari 30,5 dijumlahkan dengan frekuensi setelahnya, yaitu ada 2. Berarti 0 ditambah 2 bertemu dengan 2. Begitupun selanjutnya. Nah, penyajian tabel distribusi frekuensi kumulatif itu juga bisa disajikan seperti ini. Ya. Menggunakan kurang dari 41, kurang dari 51, kurang dari 61, seperti itu. Cara menghitungnya pun juga sama, dengan cara dijumlahkan antara frekuensi yang pertama dengan frekuensi yang kelas selanjutnya. Kemudian untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari ini berkebalikan dengan distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari. Jika semisal kita ingin mencari nilai ujian siswa yang lebih dari 31, berarti masih utuh ya, 80. Berarti kita tuliskan 80, kita jumlahkan. Kemudian yang lebih dari 41 kita jumlahkan juga nilai siswa yang banyaknya siswa yang mendapatkan nilai kurang lebih dari 41. Ini sejumlah 48. Kemudian penyajiannya juga bisa seperti yang ini, lebih dari 30,5, 40,5 dan seterusnya. Hanya itu tadi beberapa materi terkait penyajian data, entah itu data berkelompok maupun data tunggal. Selanjutnya pada LKPD sudah terdapat beberapa soal, itu nanti bisa dikerjakan di buku tulis, dan itu bisa dikerjakan secara berdiskusi atau kelompok, tetapi tetap menulisnya individu di buku tulisnya masing-masing. Setelah itu about your team. Berhubung ini ibu sudah membagi ke dalam beberapa kelompok, bisa menyesuaikan. Untuk kelompok pertama, ini untuk tugas setelah LKPD ya. Tugas setelah LKPD bisa mengerjakan ini, mendata tinggi badan kelas masing-masing. Setelah itu bisa dibentuk untuk yang kelompok pertama itu membuat penyajian data tabel distribusi frekuensi, kelompok kedua histogram, kelompok ketiga poligon dan sebagainya dan selanjutnya. Dan untuk batas-batasnya pengumpulan LKPD nanti itu hari Kamis tanggal 30 Juli
kemudian Senin itu untuk pengumpulan tugasnya. Untuk hari Selasa kita bisa belajar materi selanjutnya, yaitu untuk hari Selasa kita bisa mulai membahas untuk kelanjutan materi tentang penyajian data. Ada sedikit quotes dari Mahatma Gandhi. Hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Tetap semangat dalam belajar meskipun pembelajaran dilakukan secara daring. Meskipun kita tidak tatap muka, tetapi kita bisa tetap belajar bersama-sama. I think enough. Thank you. Then this is about me, my identity. Nah, cukup sekian untuk materi penyajian data dalam statistika. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.